Nasruddin ketemu Timur Leng. Jadi ini Timur Leng ini nguji Nasruddin. Semua orang kan bilang bahwa engkau manusia pinter, bijaksana, bisa menyingkap kegelapan. Banyak orang terpesona oleh dirimu, engkau orang yang ajaib. Terus Nasruddin berdiri sambil membusungkan dada. Saya memang begitu. Nah, Rojone ini mangkel melihat kesombongan Nasruddin, dia jadi marah. Ya wes, kalau kamu ngaku orang hebat, sekarang tunjukkan seperti apa wajahnya setan. Nasruddin terus ngambil cermin. Paduka ke sini, ada di sini loh wajahnya. Coba lihatan sendiri. Itu kan kelihatannya lucu, tapi nanti kalau raja itu datang lihat cermin, yang kelihatan wajahnya siapa? Wajahnya raja itu sendiri. Jadi cerita ini lucu, tapi di balik itu ada rahasia-rahasia juga. Kelihatannya melecehkan rajanya, tapi ada rahasianya. Yang pertama apa? Setan itu menguasai kita kalau kita marah. Maka begitu tadi rajanya marah karena kesombongan Nasruddin, setan menguasai dia. Jadi oleh Nasruddin dikasih cermin. Kalau ingin lihat setan, ngoco. Sampean yang marah itu wajahnya ada di sini, sedang dikuasai oleh setan. Kemudian yang kedua maknanya, jangan kesusu menghakimi. Jangan-jangan kita juga sama jelek. Ya Nasruddin sombongnya tadi ya bikin mangkel, tapi marahnya raja juga tidak pada tempatnya. Itu rahasianya apa loh? Kamu yang marah sama orang yang jelek sama dirimu, ketika kamu marah, levelmu jadi sama. Ada orang maki-maki, kemudian kamu balas dengan maki-maki karena dia maki-maki Pak, jelek itu, memang mulutnya nggak bisa dijaga. Loh, ketika kamu kayak gitu, levelmu sama. Kamu sekarang sejajar dengan dirinya. Nah itu dari anekdot ini. Jadi hati-hati, jangan-jangan kita ada di level yang sama dengan orang yang kita kritik. Dan yang ketiga, ini nasihat praktisnya. Kalau ada orang sombong, kalau ada orang marah, dan lain sejenisnya, solusinya satu. Ambillah cermin. Iya, kalau kamu lagi marah, kalau kamu lagi sombong, kalau kamu merasa sedang melakukan kejahatan-kejahatan hati, bercerminlah. Bercerminlah itu maksudnya muhasabahlah. Lihat kembali dirimu. Itu makna dalamnya. Jadi kalian kalau besok ada tugas untuk khutbah Jumat, ambil satu anekdotnya Nasruddin, terus ceramahmu pakai materi itu. Karena ternyata maknanya dalam. Kelihatannya lucu, tapi di balik itu makna. Kalau semula kan kalian membacanya cuma lihat lucunya saja. Tapi ternyata di balik yang lucu itu maknanya dalam. Ada lagi yang saya bawa ini. Ini tentang keberuntungan. Suatu hari ada orang debat sama Nasruddin, tidak selesai-selesai, terus bilang gini, oke Nasruddin, kita ambil koin untuk menentukan siapa yang benar. Terus Nasruddin jawab, oke, kalau gambar kepala katanya Nasruddin, aku menang. Tapi kalau gambar ekor, kamu kalah. Oh itu, kalau dipikir dalam kan menang-menangan itu Nasruddin. Jadi apapun yang terjadi ya sing menang Nasruddin. Karena kalau gambar kepala Nasruddin menang, kalau gambar ekor temennya kalah, tidak pedowai. Oke, ya ini sindiran bahwa kalau orang cerdas itu selalu bisa punya cara untuk menang. Yang paling kelihatan itu. Cuma ada nasihat kedua, bahwa kadang-kadang dalam hidup ini
apapun yang terjadi, kita tidak mungkin menang. Kayak temannya Nasruddin tadi. Kenapa begitu? Karena rumusnya sejak awal sudah salah. Jadi pedoman hidup kita sudah salah. Maka apapun yang kita lakukan, kita tidak akan menang. Kalau bisa, berusahalah kayak Nasruddin. Nasruddin itu apapun yang dia lakukan, dia mesti menang. Jadi cari jalan yang apapun yang terjadi, engkau menang. Meskipun kelihatannya gagal dan kalah. Cari pintu yang menunjukkan bahwa sebenarnya engkau tidak kalah, tapi engkau tetap menang. Rancang sendiri kesuksesanmu. Kalau harus gambling, kalau harus bertanding, terjunlah ke lapangan kalau sudah yakin menang. Apapun yang terjadi, itu rumus dari Nasruddin. Oke. Ini juga ada hikmah dari Nasruddin. Jadi satu ketika ada orang meninggal. Pas di situ ada pengembara, traveler, musafir yang lewat, terus ketemu Nasruddin. Karena ada rombongan jenazah, dia tanya, Pak, itu yang meninggal siapa? Nasruddin jawab, tidak tahu ya, kelihatannya yang di dalam keranda itu yang meninggal. Nah ya, itu kan lucu. Ya yang jelas rahasianya yang pertama, ya Nasruddin jujur. Ya dia taunya itu, tidak tahu detailnya. Ada lagi yang lebih dalam sebenarnya. Apa rahasia yang lebih dalam? Kalau orang sudah meninggal, identitas dan status saat ia hidup tidak penting lagi. Apakah itu yang meninggal Pak Lurah, apa Pak RT, Pak RW, apakah yang meninggal Presiden, tidak penting lagi. Statusnya sudah sama sekarang, jenazah. Ada yang lebih dalam lagi, yang ketiga. Itu tadi kan dia musafir, bukan orang situ. Meskipun Nasruddin ngomong yang meninggal Abdullah, yang meninggal Nasruddin, yang meninggal siapapun, dia ya tidak kenal, wong dia bukan orang situ. Jadi pertanyaannya sudah salah. Apa untungnya dia tahu wong dia bukan orang situ? Jadi pertanyaan yang salah, ya jawabannya jadinya salah. Itu dari anekdot selanjutnya. Nah ini yang paling banyak diceritakan tentang tetangganya yang mau pinjem keledai. Jadi satu ketika tetangganya mau pinjem keledai ke Nasruddin. Terus Nasruddin bilang, wah keledainya tidak ada, baru dipinjem orang lain. Tiba-tiba keledainya meringkik, bunyi. Tetangganya, kamu bohong lah, itu bunyinya keledaimu. Loh, kamu itu percaya keledai apa percaya saya? Loh, aku ini kan kiaimu kan, basa kasare ngono. Aku ini kan mulahmu, kok kamu malah percaya sama keledai? Itu sindiran luar biasa tentang kebenaran. Kebenaranmu itu kebenaran kenyataan atau kebenaran hanya ikut? Yang tadi keledai ngeringkik itu kan jelas kenyataan, fakta keledainya ada. Meskipun mulahnya bilang tidak ada. Tapi kebanyakan orang lebih percaya sama mulah ini. Kenapa? Karena mulahku, kiaiku. Jadi kalau sudah jelas terbang, ya itu burung dan pasti bukan kambing. Tapi kalau ustadzmu bilang ini adalah kambing, kan kamu terus biasanya melu, ya berarti yang benar adalah kambing. Padahal itu sudah jelas terbang. Dan itu yang sering terjadi hari ini. Jadi kita tertipu oleh patron-patron. Loh, untuk hal-hal yang kamu belum tahu, ya kamu boleh percaya pada otoritas. Tapi kalau kamu sendiri sudah tahu fakta kebenarannya, ya jangan ikut.
Kalau kamu sakit, kamu ke dokter. Dokter bilang apa, ya kamu manut saja, wong kamu ndak tahu ilmunya. Tapi kalau kamu pas tahu ilmunya, dan dokternya salah, ya ndak apa-apa, kamu bantah dokternya. Cara berpikir ini di tengah masyarakat ndak populer. Begitu ada orang bantah dokter, terus dianggap mesti yang bantah itu ngeyel. Loh, siapa ngerti yang bantah ini memang ngerti ilmunya, tahu faktanya, ngerti jelas dia keledainya, wong ada bunyinya. Meskipun dokternya bilang ndak ada. Itu hikmah dalam dari cerita anekdotnya Nasruddin. Jadi jangan tertipu oleh otoritas. Untuk hal-hal yang kamu tidak pahami ya, makanya agama melarang taklid buta. Taklid buta itu tidak ngerti siapa yang kamu takliti, tidak lihat konteks, porsi, dan proporsinya. Dalam agama tidak boleh. Kalau kamu punya kemampuan mengakses dalil, akseslah dalil. Tapi kalau kamu tidak mampu, jangan gaya ngomong dalil. Kan itu porsi dan proporsi yang tepat.